Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia-Nya, rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga kita bisa dalam rangka duduk bersama zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita mengenang perjuangan Rasulullah dalam berdakwah. Salah satu perjuangan Rasulullah dalam berdakwah adalah bagaimana Rasulullah menganjurkan orang dan keluarganya serta orang lain untuk menegakkan yang namanya kebersihan. Baik bersih secara jasmani maupun secara rohani, yaitu an-nadzafatu minal iman, atau dalam bahasa lain yaitu at-tahuru satrul imani. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalau orang-orang yang beriman, insya Allah bersih hatinya, bersih perbuatannya, dan bersih juga lingkungannya. Pernah pada suatu hari ada seorang ayah, dikisahkan ayahnya itu sedang bepergian bersama anaknya. Dalam perjalanannya sang ayah menendang botol minuman. Pada akhirnya botol itu pun menendang atau terlempar ke tembok. Kemudian sang ayah meninggalkan botol itu. Tapi apa yang terjadi? Anaknya yang mengikuti ayah tadi mengambil botolnya itu dan ikut menendang botol itu sampai akhirnya botol itu terlempar mengenai seseorang. Dan akhirnya terjadi sedikit masalah dengan orang tersebut. Setelah itu minta maaf dan mohon tidak diulangi pekerjaan seperti itu. Nah, di sisi lain ada juga seorang ayah juga sama sedang mengajak anaknya bepergian. Sang ayah ini selalu memungut sampah kecil yang ada di depannya dan dilemparkan ke temannya atau ke tempat sampah yang ada di situ. Tanpa disadari, ternyata sang anak pun mengikutinya. Seorang anak tersebut juga membuang sampah pada tempatnya. Dua kisah yang paradok ini adalah menunjukkan bahwa seorang tua itu akan diikuti oleh anaknya, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Karena itu, wahai bapak, wahai ibu, berperilakulah seperti orang beriman, yaitu meyakini Allah dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Yang mana muara iman adalah takwa, orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keimanan yang benar, maka orang tua akan menjadi contoh bagi anaknya keburukan-keburukan tersebut. Tapi dengan iman yang benar, maka orang tua secara otomatis bisa menjadi contoh teladan bagi anaknya dalam hal berbuat kebaikan-kebaikan. Kaitannya dengan kolbun atau hati atau kebersihan, di sini dikatakan bahwa
kebersihan terbagi menjadi 3 macam. Kebersihan hati, kebersihan pikiran, dan kebersihan lingkungan. Atau dalam bahasa Arabnya adalah taharatul fikrih, taharatul qalbi, taharatul bai'at. 3 kebersihan, jika kita bisa memenuhi tiga-tiganya, maka akan terjadi keharmonisan, kesehatan, dan kebahagiaan dalam hidup, baik pribadi maupun bermasyarakat. Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, karena waktu zuhur telah tiba. Insyaallah ikuti terus tayangan kami, insyaallah akan membawa manfaat, keberkahan. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa bagikan kebaikan ini kepada orang lain. Insyaallah menjadi tambahan kebaikan buat Anda yang membagikan. Man dala ala khairin falahu mislu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan petunjuk ke sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan. Tapi ini bukan berarti kita hanya menyuruh saja. Karena kalau kita hanya menyuruh, Allah itu marah sama kita. Allah tidak suka kepada orang hanya menyuruh tapi tidak melakukan. Nah ini. Bagaimana dalam firman-Nya, "Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun." Apakah kamu hanya menyuruh orang lain untuk berbuat baik, sedangkan kamu membaca kitab? Apakah kamu tidak berpikir? Nah ini. Jadi kalau kita hanya menyuruh, itu kita menunjukkan bahwa diri kita itu adalah orang yang bodoh. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Na'udzubillah. Subhanallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.